bisa dicek di Yesaya 63 ayat 9. Oke, berarti di sini Jo, menurut kamu John 5:37 ini ketetapan mutlak ataupun Tuhan itu sifatnya jadi tidak absolut, karena Yesus sendiri mengatakan suaranya tidak dapat kau dengar dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Nah, lalu kau bawa dalil tadi itu ya, bawa dalil yang menyatakannya gitu loh. Karena gini Papi, karena kenapa suaranya dia berbicara tentang keilahiannya, kenapa dia bilang suaranya tidak dapat kamu lihat, berdasarkan Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ya, Yohanes 4 ayat, bentar ya saya cek Papi, Yohanes 4 ayat 24 itu kalau nggak salah ya, bentar ya aku cek, Yohanes 4 ayat 24, Yohanes, bentar ya, jangan sampai salah, bentar. Yohanes 4 ayat 24, Elohim itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi hakikatnya Bapa ini adalah roh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan suaranya tidak dapat kamu dengar dan rupanya tidak dapat kamu lihat. Karena dia kan hakikatnya esensinya adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 sudah mengatakan itu. Makanya Tuhan Yesus dia datang menyatakan diri. Bapa ini datang menyatakan diri ke dunia dalam daging, dalam rupa Tuhan Yesus itu Papi gitu. Oke. Ketika esensi ataupun keberadaan ataupun hakikat Allah Bapa sendiri itu adalah roh. Ketika dinyatakan yang tadi ayat kamu bawa, berarti dia jadi dua, roh dengan daging. Enggak, dia bukan. Nah, dia bukan jadi dua, Papi. Dia satu-satunya. Jadi sesimpel ini, Papi. Satu-satunya. Iya. Silakan. Jadi sesimpel ini, Papi, memahaminya. Yotevave itu adalah Bapa pada waktu dia menciptakan. Yotevave yang sama itu pula sebagai anak pada waktu dia datang ke dunia dalam misi menyelamatkan manusia. Matius 1 ayat 21, mereka akan menamakannya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dan Yotevave itu pula sebagai Roh Kudus pada waktu dia naik ke surga, dia mengatakan di Matius 8 ayat 20 kalau nggak salah, bentar ya aku cek di Matius, bentar ya, takutnya aku salah sebut ayat. Di Matius 18 ayat 20 dia mengatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama situ aku ada, karena roh Elohim ini adalah omnipresent, dia itu maha hadir, dia ada di mana-mana, tetapi bukan berarti dia itu ada banyak, Papi, seperti itu. Jadi dia satu-satunya yang monoteisme menyunya, bukan yang salah satunya, Papi, gitu. Matius 28 ayat 20 lebih jelas lagi, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dia pada waktu dia naik ke surga kan udah nggak terlihat kan, dia tetap menemani secara tidak terlihat, itu ya itu dalam bentuk Roh Kudus, Papi. Sudah dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14. Di situ sudah dikatakan Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Seperti itu, Papi. Iya. Jadi maksud saya begini, Joy. Jadi ketika Bapa itu telah menjadi daging, berarti hakikat Bapa itu ada dua, konsekuensi logis yang Joy harus terima. Hakikatnya tetap roh. Makanya roh itu kan tidak dapat menyatakan, makanya roh itu menyatakan diri dalam daging menjadi Tuhan Yesus, gitu, Papi. Daging ini bagaimana sifatnya? Dia tetap daging Tuhan yang satu-satunya. Dia tetap Tuhan yang satu-satunya. Dia tidak tiga pribadi seperti Tritunggal. Kalau Tritunggal itu sesat pemahamannya. Iya, paham saya. Muter dia kalau ditanya, muter dia. Kemana-mana yang ditanya apa. Enggak, yang saya mau nanya, daging ini hakikatnya apa, Joy? Ya roh, Papi. Itu kan roh yang menyatakan diri dalam daging. Iya, di dalam daging ada roh, ya kan? Nah, daging ini hakikatnya apa? Kok daging hakikatnya? Iyalah, karena di dalam daging ada roh. Ya kan? Roh ini adalah hakikat Bapa. Hakikatnya Yotevave itu adalah roh. Roh ini yang menyatakan diri yang menyatakan diri dalam daging gitu. Nah, daging ini dia hakikatnya apa? Karena di situ ada
roh tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada daging, dan daging pun tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada roh, karena Jadi dia ini, menyatakan sudah dalam daging. Roh ini menyatakan diri dalam daging, yaitu daging itu dalam menjadi dalam Tuhan Yesus kan, dalam secara jasmaninya. Ya, roh ini berdiam dalam diri Tuhan Yesus. Makanya di Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Baik, Joy, ini kan seumpama saya anggap daging, ini kan kelihatan ini, ya kan? Kelihatan ini, Joy. Sementara hakikat Bapa itu tidak kelihatan. Nah, di dalam daging ini ada roh hakikat Bapa. Hakikat Bapa kan adalah roh. Yang saya tanya ini hakikat daging ini, keadaan yang sebenarnya. Ini loh, yang di luar ini kan ada gas di dalamnya nih, ya kan? Taruhlah kita beranalogi, ya kan? Yang di dalamnya ini gas, ini adalah, maaf izin ya, maaf Bapak. Nah, lalu yang nampak ini siapa ini? Yang cover ini siapa ini? Ya itu hakikatnya tetap roh itu, Papi. Roh ini yang tidak roh yang tidak terampir, ya, roh yang omnipresent ini yang menyatakan diri dalam daging menjadi Tuhan Yesus. Paham saya, Joy, paham. Ini kan di sini kalau dia sudah menjadi daging, berarti ada dua hakikat di sini. Hakikat Bapa sebagai roh. Ada dua hakikat, Papi. Tuhan Elohim Israel itu satu-satunya monoteis. Ada dua hakikat. Monoteis. Oke. Sesat kalau dua hakikat itu dari mana konsepnya? Oke, kita uji ya. Kamu meyakini Bapa itu roh tidak terlihat, ya? Betul? Betul. Roh yang tidak terlihat ini datang menyatakan diri dalam daging. Dia berinkarne, Papi. Papi ngerti nggak? Dia berinkarne. Berinkarne jadi kelihatan. Berinkarne iya, jadi kelihatan. Kelihatan menjadi kelihatan seperti itu. Berarti Bapa ini sifatnya tidak absolut. Pernah kelihatan, betul? Ya itulah kemahakuasaannya Tuhan. Iya, itulah kemahakuasaannya. Iya dong. Dia maha kuasa, dia bisa menyatakan diri. Ya, tidak apa-apa, itu keyakinan kamu. Salah satu bentuk kekuasaannya. Beda kalau Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu patut kita pertanyakan, Papi. Nggak apa-apa. Jadi ya, konsekuensi logis yang kamu harus terima sebagai seorang oneness, Tuhan kamu itu sifatnya tidak absolut, karena dia pernah menjadi daging dan kelihatan. Nanti akan tabrakan dengan dalil. Penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah dalam roh dan seharusnya daging, karena dia pernah berinkarnasi menjadi daging. Gitu loh. Nah, di dalam daging ini ada roh. Bukan itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan seperti itu, Papi. Kalau kami orang Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan seperti kita menyembah ini, bukan seperti itu. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu kita betul-betul berada di dalam hadirat Tuhan. Seperti itu. Oke, coba kamu baca 1 Timotius 6:16. Bukan seperti ini, Papi. Bukan seperti orang Katolik itu kan biasanya kan mereka itu pakai patung, ada pengantara patung, iya kan? Mereka cium patung kayak gitu. Tapi kalau kami tidak gitu. Karena Tuhan kami itu adalah roh, bukan kita melihat patung terus kita kayak berhalusinasi gitu, lihat patung itu udah melihat Tuhan kita, bukan seperti itu sesat. Oke, jadi Tuhan itu ada di hati kita, bukan ada di patung-patung seperti itu, Papi. Kalau itu gue sepakat itu juga. Jadi selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan artinya Tuhan masuk ke dalam kita kan, bukan gitu kan. Nah, oke, kita maju. Memang agak berat di 537 itu agak berat karena sempat kamu stuck di situ kan. Nah, saya coba mau maju sedikit. Enggak berat itu, Papi. Siapa bilang itu berat? Itu ringan kok. Cuma kita beda pemahaman aja, Papi. Memahaminya dari sisi iman Papi gitu kan. Saya memahaminya ya dari sisi iman saya sebagai orang Kristen sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab sudah menyatakan itu kan, Papi, gitu. Iya, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa sayang. Ini mulut kadang-kadang
Gak apa-apa ya, salah ucap Joy, salah ucap. Karena kalau ada yang enak ngobrol, kadang-kadang saya begitu Joy. Tapi oke lah ya. Jadi apa? Entitas yang tadinya pernah tidak nampak ya, pernah tidak nampak, ketika dia berinkarnate menjadi daging, entitas ini berubah menjadi daging. Ya kan? Artinya di sini Tuhan kamu ini, si Allah Bapa ini, dia tidak, sifatnya tidak absolut karena dia pernah menjadi daging. Itu konsekuensi logis. Oke, kita kasih maju ke depan. Saya mau bertanya Joy, bisa nggak dia terpisah daging dengan roh? Iya, pada waktu dia mengalami kematian kan di kayu salib kan, Nah, itu kan roh terpisah jadi tubuh. Iya. Oke. Karena di Alkitab kami mengatakan itu. Baik. Pengertian mati itu, mati secara rohani itu seperti itu, Papi. Keterpisahan roh dari tubuh gitu. Baik. Jadi rohnya ini turun ke dalam kerajaan maut, menyelesaikan misinya, terus dia kembali lagi. Makanya Tuhan Yesus kami bangkit. Bangkit. Bangkit dari kematian. Baik Jo, analogi Seperti sederhana. Analogi Dan sederhana. tubuhnya itu karena dia bukan manusia, jadi tubuhnya itu tidak hancur. Terbukti dia 3 hari dia meninggal. Pada hari yang ketiga dia bangkit kan tidak ada jasad di situ. Jadi tubuhnya Baik. itu berbeda dengan tubuh kita. Tubuhnya itu tubuh Tuhan. Matius 11 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 29 itu sangat menjelaskan gitu. Yang mana yang mati itu Tuhan, bukan manusia, seperti yang dipahami para Tritunggal gitu, Papi. Baik, oke Jo, saya terima pendapat kamu. Ya itu perapawan. Oke, kita membahas sewaktu ada kematian itu Jo ya. Kematian ini terpisah antara jasad dan roh. Sekarang saya tanya, bisa nggak dia terpisah itu Jo? Ya iya, makanya itu dikatakan Tuhan mati, Tuhan meninggal. Oke, terpisah. Terpisah Iya. Jo ya. Roh ini ke dunia orang terpisah mati. dari tubuh. Betul. Ada berapa entitas ini Jo? Satu entitas, siapa bilang ada 2 entitas? Roh Sabar terpisah dari dulu. tubuh, kan roh berbeda dengan tubuh. Baik, Kan roh beda. berbeda dengan baik. Roh berbeda dengan tubuh, ya kan? Nah itu, ini masih hidup nih Jo nih. Ini satu dia nih, ya kan? Nah setelah dia wafat, rohnya kan lepas nih Jo. Tubuh masih ada, lepas nih roh. Tep, ke dunia orang mati. Tubuhnya tinggal di atas. Ada berapa entitas Jo? Satu entitas, Papi. Kan tubuh berbeda dari dengan roh, Papi. Sabar. Ini kan gini Jo ya. Ini saya kasih jadi Tritunggal lagi kamu di sini. Ketika dia mati. Ya oke. Cuma yang memahaminya seperti itu, Papi. Baik. Jadi Tritunggal kan berbeda-beda dia kan. Dia kacau memang Tritunggal ini Jo, kacau. Itu Tritunggal. Jadi kami beda pemahamannya dengan mereka, gitu. Baik Jo, baik ya. Oke. Dengarkan baik-baik. Kayak Sunni berbeda dengan Syiah loh, gitu, Papi. Nggak Iya pakai sayang, hukum. iya, Jangan oke. paksakan, gitu. Iya sayang, oke. Ketika dia meninggal, tubuhnya kan tercabut dengan roh, tep, ke dunia orang mati nih roh nih. Tubuh tinggal di atas. Ada berapa entitas Jo? Satu entitas, Papi. Yang mana entitas satu ini? Ini 2 loh. Satu tinggal di atas. Itu ada 2. Gimana sih, Papi? Sabar Jo. Satu tinggal di atas tubuh, ya kan? Tubuhnya ini kan dagingnya nih, tinggal di atas nih, yang kelihatan. Lalu lepaslah roh ini ke dunia orang mati. Yang mana satunya? Jangan paksakan itu menjadi 2. Jangan, Berarti ini seperti Tritunggal memaksakan yang nggak ada, Papi. Oke Jo. Berarti ini dua-duanya masuk ke dunia orang mati, hilang. Rohnya itu meninggalkan. Rohnya, oke, rohnya, katakan Tuhan mati. Jadi Oke. rohnya ini turun ke dalam kerajaan maut, ya kan, menyelesaikan apa yang sudah menjadi tujuannya pada saat dia mau datang ke dunia. Nah itu udah kode dari Bang Loding, itu udah kode. Time is up katanya, durasi. Jadi Oke. gitu. Oke. Tip layar, Udah, tip Papi, layar. itu dia, Papi, udah cukup. Tap Udah layar cukup, Joy. Tunggal Iya, aja. jadi gini Joy. Papi. Jadi gini, Tunggal jadi aja. kamu kan bilang rohnya ke dunia orang mati, tubuhnya enggak dong. Betul?
Ya Ini tinggal nih. iyalah, kan tubuh nggak tubuh Nah. tubuh kan itu jasmani kan nggak bisa turun ke alam maut. Ya, Alam maut itu kan jasmani alam nggak ini, bisa. Papi. Oke, Beda, jasmani kan? nggak Jadi yang bisa. turun itu adalah rohnya gitu. Rohnya ini turun ke Keilahiannya, alam rohnya itu. keilahiannya. Emang di Tritunggal ada di Yohanes ada istilah keilahian, Pastor Loring? Sudah dia sudah kembali Tritunggal, apa lagi? Jujur. Kalian dua-dua gundul, ku tambahin gundul. Kalian berdua fitnah-fitnah. Joy, begini Joy. Kalian beraku tuh gitu. Joy, Ku di tambahin room botak, saya ini, tambahin botak kalian berdua itu bilang-bilang aku Joy, ya. Joy, kamu tahu nggak di room saya ini kalau Tritunggal naik turun dia jadi Oneness, kalau Oneness naik dia jadi Tritunggal. Di sinilah tadi kamu Nggak jadi seru Tritunggal. kalau kita diskusi Papi nggak seru. Serunya itu naik ini. Oke ya, saya rasa kamu perlu dibaptis ulang deh, kembali aja lagi ke bom-bom. Enak aja, Papi aja yang ke bom-bom. Nggak mau aku ke bom-bom, enak aja. Oke, ada berapa entitas udah ini Joy? Aku udah di jalan yang lurus, Papi. Oke, ada berapa entitas ini Joy? Udah lah, nggak usah kembali ke sini, Papi. Intinya mati. Masuk Pastor Loring ya. Saya selesai ya. Papi. Oke, Papi, selamat. kemana-mana sih ini Papi, bosen aku lama-lama ini. Udah. Cukup. Pertanyaan ini Joy, jangankan kamu, Malikil aja turun jadi Tritunggal kemarin kamu dia kemarin. Satu, Papi memaksakan di situ ada dua entitas. Itu Oke, tetap yang satu mana yang entitas, tetap baik? Tuhan. Oke, jujur Satu Joy. entitas bukan dua, jangan paksakan, Papi. Jujur Joy, yang mana yang kamu tuhankan? Yang di atas apa yang turun ke dunia orang mati? Nih. Yang turun ke dunia orang mati, masa menuhankan tubuh jasmani? Yang kami tuhankan itu rohnya. Nah, dia tidak menuhankan tubuh jasmani. Gimana sih Papi? Berarti Kalau aku balik nanya nanti Papi kejang-kejang nih Papi. Gimana nih? Berarti- Tadi aku ditanya-tanya. berarti tubuh ini Saya tidak selesai berinkarnat. Lah, kamu tuh ini udah Papi, aku udah jawab Papi. Roh mati itu kekuasaan Papi dari dengan udah. Oke ya. Masuk Pastor Loring, masuk ya. Udah sampai aku udah cukup udah. Iya, silakan. Apa Joy mau tanya? Silakan Joy. Joy, kau merajuk sama Papi, kau merajuk sama saya. Silakan tanya. Kalau saya itu tidak perlu, saya itu lebih suka kamu tanya sama saya, gitu. Oh, aku mau nanya sama Papi. Papi, boleh Papi aku nanya sama Papi? Saya memang di sini khusus bertanya, kalau Pastor Loring khusus ditanya gitu loh. Jadi bagi-bagi tugas. Oh, jadi saya nggak boleh Silakan Joy. Apa Joy mau tanyakan? Joy? Papi, saya cuma Ya, pengen nanya, intinya Papi mantap. udah punya Mungkin- bini berapa Papi? Kalau masih satu saya pengen jadi yang kedua Papi. Hah? Tunggu, saya Bininya Papi panggil dulu. ada Tunggu, saya panggil istri saya loh. Joy, istri saya itu asik loh. Lu mau 10 kek, lu mau 12, 30, lu yang sendiri yang susah, bukan gue. Jadi Apa sekarang Papi punya berapa gitu? Sekarang Satu Papi lah, punya Joy. berapa? Aku mau daftar gitu, bisa nggak? Saya gini Bisa, Joy, bisa. saya sifatnya orang yang tidak mau diduakan. Karena saya tidak mau diduakan, saya tidak akan menduakan. Itu sifat saya Joy. Paham sampai di situ? Oh keren. Kita kasih tepuk tangan guys buat Papi. Keren. Karena Ini kalau sama Joy ini bagus kita ngomong yang tentang hukum-hukum saja, hukum-hukum dalam begitu. pernikahan begitu. Kan di Kristen kan tidak Udah lah, ada kenapa hukum-hukum sih? tentang Aku pernikahan. naik ke sini memenuhi undangan bukan untuk ditanya-tanya. Aku pengen santai. di Tidak sini. ditanya, kamu yang bertanya kepada kita. Oh, enggak, aku nggak mau bertanya. Udah nggak mau. Karena kita jelas-jelas Tuhannya udah beda, Bang Lodi. Ngapain lagi aku bertanya? Nah, Nggak di bakal situ ada poinnya, titik temu. Joy. Begini, bukan masalah titik penuh. Kenapa kita tidak berpikir sebagai orang yang mempunyai akal sehat? Kenapa matahari satu, bumi satu, tapi Tuhan ada dua? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi di sini, Joy, sebenarnya ini ilmu yang baru buat kita. Saya sama Papi Gembala di sini juga bukan tujuan untuk misalnya mau menghujat, bukan. Tetapi kami di sini mencari kebenaran. Jangan sampai agama yang kami anut ini ternyata tidak benar, tetapi agama Joy yang benar.
Begitu juga sebalik dari Joy, karena kita berpikir secara logis begini nih Joy, matahari cuma satu, bumi cuma satu, tapi Tuhan kok ada dua ya? Kristen meyakini bahwa Tuhan mereka yang benar, Islam meyakini Tuhan mereka yang benar. Nah, disinilah kita berdiskusi secara sehat. Kawan saya kemarin Joy, dia berpikir begitu. Dia bilang, oh iya ya, iya kalau begitu saya mau diskusi. Nah, dia diskusi, dia mulai mempelajari. Dia bilang masa matahari satu, bumi satu, tapi Tuhannya beda. Jadi dia diskusi sama kawan saya yang Islam, baru kawan saya yang satu yang Kristen, mereka berdua diskusi. Nah akhirnya tertukar, yang Kristen masuk Islam, yang Islam masuk Kristen. Nah ini jangan sampai terjadi kepada kita berdua, makanya itu di sini kita berpikir. Saya kan selalu berpikir begitu. Oh iya ya, kenapa ini? Gini, jangan salah, di roomnya Demian kemarin, di roomnya Demian, dia kan oneness. Ada yang satu, dari Tritung jadi oneness jadi Tritung, tertukar. Jadi gini Bang Lodin, bukannya aku nggak mau diskusi dengan Bang Lodin dan Papi kan, karena gini, aku tuh gaya bicara aku agak kasar gitu, aku takut menyakiti gitu. Niat aku mungkin ke situ nanti di pendengarannya teman-teman menangkapnya aku sarkas gitu, kayak gimana, itu yang aku kalau takut. saya fine sih Joy. Mendingan kita hindari aja, mendingan kita lucu-lucuan aja. Kalau pengen diskusi sama teman-teman Tritunggal aja. Kalau kami oneness, kami nggak ngurus iman orang lain. Kami lebih ke meluruskan internal kami. Masih banyak teman-teman Kristen yang belum mengenal Tuhan dengan baik dan benar gitu. Bukankah jiwa-jiwa seperti saya ini yang harus perlu diselamatkan? Tetap Joy semangat ya. Jadi nanti kita sama-sama bisa berjalan ya, saling bahu membahu. Kalau kita dapat Tritunggal ya silakan kembalikan dia ke jalan lurus. Kalau dia tidak mau kembali ke jalan lurus ya kita kembali ke Rahmatullah saja kan. Ya udah, kalau kembali ke Rahmatullah Bang Lodin aja yang duluan ya. Aku ya coba mungkin ini Kurnia. Halo Kurnia, Islam Kristen. Halo, selamat malam. Oh malam. Iya Kurnia dari apa, merek mana? Merek mana? Dari Deno mana? Tritunggal apa? Saya dari Kristen Tritunggal. Oke, Tritunggal. Oke. Ya, mungkin Anda sudah menyimak tadi bagaimana? On cam biar jelas gitu kan. Jangan-jangan Tritunggal. Jadi ini yang saya suka sama Joy ini begini nih. Inilah Kristen sejati teman-teman. Karena mereka harus menampilkan wajah mereka, karena yang mereka sampaikan ini adalah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah itu, silakan Bapak bisa on cam open Bang Kurnia, on cam. Bagaimana saya mau on cam karena pengikutnya masih dikit, belum bisa on cam. Ya pakai akun yang bener lah, jangan pakai akun kayak gini, akun bodong. Loh, ini kurang benar ya? Baru 100. Tapi untuk iya, diskusi santai sih tidak apa-apa. Saya tahu Pak Kurnia ini orang Ya, baik, Joy. itu Dia gimana tidak sih? menghujat. Dia sering saya ngobrol sama beliau. Saya nggak mau diskusi dengan kucing dalam karung. Saya mau diskusi dengan orang yang berani menampilkan wajah. Saya tadi udah on cam, iya kan? On cam dulu sekali doang. Caranya bagaimana on cam? Kan nggak bisa. Belum bisa Joy, belum bisa dia. Belum bisa. Teman-teman ini kan Tidak ada apa-apa. 696. Follow dong teman-teman di bawah, follow ini abang ini biar dia bisa on cam. Iya, Follow nanti dong. sementara diskusi. Jadi begini Pak Kurnia, Joy ini kan Belum dia bisa, penganut belum bisa. yang apa? Yang bagaimana Papi? Joy ini penganut Yesus adalah Bapa, sementara Anda kan Duinatur. Ya, di sini kita ngobrol-ngobrol santai Pak ya. Anggap saja yang kita ini kawan lama yang baru pernah bertemu ya Pak ya. Oke, silakan. Mungkin Joy atau siapa? Ini tunggu, ini teman-teman di bawah follow dong ini akun Bang Kurnia biar dia bisa on cam, biar enak diskusinya gitu, jangan ada dusta di antara kita. Baru 100 dia. Walaupun satu kali. Iya, ini kan penonton ada 700 lebih. Follow dong ini akun Bang Kurnia biar bisa on cam gitu. Atau Bang Karunia silakan mau bertanya tentang Islam boleh. Biar Joy sambil mendengar Joy ya. Ya, ini cuma nanya-nanya aja ya. Siap Pak, boleh Pak. Salam kenal, salam toleransi. Semoga keluarga Bapak di rumah semua diberkati oleh Tuhannya Yesus Pak ya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nanya-nanya. Penunjuknya menunjuk.
Itu Apa? maknanya apa dan tersurat di mana itu? Kalau untuk tunjuk menunjuk itu membuktikan bahwa Tuhan itu satu, Pak. Tidak tertulis di mana-mana, Pak. Oh, jadi tindakan menunjuk itu nggak ada aturannya, nggak ada yang mengatur, bikin-bikin sendiri apa Tidak, gimana Pak. itu? Kalau tunjuk menunjuk begini kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ini berpatokan dengan ada aturan, bagaimana manusia tidak ada tunjuk? Masa dia mau pakai jari tengah begini? Kan tidak mungkin kan? Lain dari cerita itu, Pak. Yang saya Baik dia maksud begini, itu. tiba-tiba dia balik begini, bahaya itu, Pak. Jadi tidak ada itu, tidak ada aturan Yang itu, saya Pak. maksud itu, Begitu. kan seragam semua melakukan seperti itu. Nah, keseragaman itu ngambilnya dari mana, tersurat di mana, perintahnya dari mana gitu. Kenapa Contohnya bisa bagaimana, seragam Pak? seperti itu? Contohnya bagaimana? Apa? Tata cara sholat begitu. Kalau tata cara sholat itu ada di hadis, Pak. Kalau Bapak cari begini mau di Al-Quran tidak ada. Oh. Di Al-Quran itu hanya turunkan perintah sholat, penjelasannya di hadis. Makanya itu Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kalian dua, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Nah, makanya itu kan, kenapa Syiah itu bukan Islam? Karena Syiah hanya berpakai Al-Quran. Itu pun mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya itu, bukan yang asli, isu yang palsu. Karena yang asli burun turun, jadi mereka pakai yang palsu itu dulu. Tetapi mereka tidak mengimani Rasulullah, tidak mengimani Nabi Muhammad. Sementara kami di dalam Al-Quran sudah katakan lebih jelas. Rasulullah katakan begini, saya tinggalkan kalian dua, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Contohnya, saya kasih satu contoh. Ayam ini orang Islam makan halal, Pak. Tetapi ketika kita menyembeli ayam itu tidak mengikuti syariat Nabi, maka berubah menjadi haram. Tidak boleh kita makan, Pak. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk tertulis masalah sholat itu tidak ada di dalam apa, Pak? Di dalam apa? Penjelasan tentang sholat di dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang ada itu di hadis. Di Al-Quran itu hanya perintahkanlah sholat, begitu, Pak. Oh, ya udah, cuman mau nanya itu aja. Lagi, Pak, minimal 10 pertanyaan. Kalau cuma satu, bahaya tuh. Oh, saya Banyak kita ngomong santai, Pak. Silakan tanya-tanya apa saja begitu. Mungkin kenapa apa orang Islam itu misalnya bagian apa sih? Tanya, yang penting jangan tanya tentang keuangan, Pak, karena itu pun masalah saya itu. Tentang cinta jangan, karena itu juga. mau nanya itu aja. Siapa? Sekarang kalau Bapak bagaimana, Pak? Kalau Bapak, ini saya tanya, Pak, ya, contohnya begini, Pak. Kalau Bapak sendiri ini dari dalam lubuk hati saya loh, saya bertanya kepada Bapak loh. Ini dari dalam lubuk hati, paling dalam, lebih dalam lagi, Pak. Kalau Bapak sendiri mengimani Yesus datang ke dunia itu, percaya Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, sebagai Nabi juga, sebagai guru juga, sebagai sahabat juga. Diborong, Pak, jangan diborong satu-satu dulu. Satu-satu, jangan diborong. Dari yang satu. Satu-satu dulu. Jadi nanti takutnya ditanya lagi yang lain-lain gitu. Jadi Tidak. langsung. Dia sebagai guru, Dia ambil titik sebagai aman ya. nabi, Jadi dia sapu rata sebagai semua ya. Tuhan, dia sebagai sahabat, dia sebagai juru selamat. Iya, kalau dia sebagai guru, dia sebagai hamba, dia sebagai juru selamat, dia sebagai utusan. Nah, itu juga saya sebagai orang Islam percaya, Pak. Tapi kalau dia sebagai Tuhan, nah ini yang saya bingung nih. Sebenarnya Kristen ini mereka baca Bible dari sisi mana sih? Karena begini, Pak, sebelum saya terjun ke dunia apologet begini, saya baca dulu Bible, Pak. Apakah betul Yesus itu Tuhan? Ternyata saya tidak pernah mendapatkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan saya mendapatkan perkataan Yesus itu begini, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan itu dia mengutip ulangan, dia mengutip perkataan Musa. Dan adapun yang mendukung itu, Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Bahkan didukung pula ayat yang mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, berarti 3 ayat ini sudah mendukung. Bagaimana kalau yang lebih ekstrim? Contoh Matius 11:25, Matius 12:15. Ya. Nah itu. Apa Nah, itu sementara bunyinya, Bapak Matius 11:25? meyakini. Nah, di Matius 11:25 di situ kan dikatakan seperti ini, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan di situ merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus?
Oke, saya jawab ya. Iya. Di situ yang berkata Yesus loh. Iya, Yesus yang berkata berkata, Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya. Saya ambil contoh lain. Misalnya Pak Loding punya bapak itu lurah. Orang tua Pak Loding itu lurah. Misal ya. Tidak, Pak. Biar ngerti. Bapak saya bukan lurah, Pak. Itu nanti dulu dong. Tuhan dengan Bukan. lurah sama-sama jabatan loh. Nah, itu sama-sama keterangan jabatan. Nah, sekarang misalnya Bukan, Pak. Maksudnya bapak saya bukan lurah, Pak. Bentar dulu Pak, gantian. Bapak saya hanya RT, Pak, bukan lurah. Analogi Jangan, Pak. ini Nanti jangan maaf kawan Pak saya. Saluding, saya netral sama Yos. Ini Oh, analogi. Oh, iya. Iya, silakan. Oke, silakan. Terus seandainya Pak Loding berkata kepada bapaknya, aku bersyukur kepadamu Bapak, lurah desa X gitu. Ah, lantas di situ yang salah apa? Ya berarti di situ ada saya dan bapak saya yang lurah kan? Iya betul. Berarti ada di situ ada Yesus dan Bapa kan? Betul. Ya. Nah, berarti yang mana Tuhan? Semuanya. Oh, semua. Berarti kalau saya dengan bapak saya berarti saya juga lurah. Begini dong. Gini dong. Joy, jangan tertawa, Joy. Bagaimana bisa semua gitu? Iya kan? Iya, berarti kalau saya bersyukur ke bapak saya lurah, berarti yang jadi lurah cuma bapak saya. Karena Tuhan itu jabatan, lurah itu jabatan. Berarti bapak saya lurah, saya bukan lurah. Tanyalah biar aku jelaskan. Oh iya. Bagaimana, Pak? Saya netral. Tolong silakan. narasumber Muslim jangan motong-motong gitu loh. Kalau biar jadi kita dapat edukasi. Oh, siap. Iya, silakan. Siap. Ya, silakan, Pak, silakan. Di Yohanes 1 ayat 1 kalau saya nggak salah, saya juga nggak begitu hafal Alkitab ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi daging dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman dengan pemilik firman adalah sama. Contoh, yang gampang-gampang aja kita, biar nggak susah-susah mikirnya. Kita lagi bincang-bincang ini kan. Saya di sini. Anda di tempat Anda jauh, tapi saya utus. Aduh, sebentar ya Bang Kurnia, izin saya potong ya. Papi Gembala sama Bang Loding sama teman-teman semua saya izin turun ya. Saya mau cari puyer bintang 7 dulu biar nggak pusing saya ya. Sabar, makasih ya. Sabar Joy, lu di sini aja Joy biar lu. Oke Joy ya. Makasih Joy. Joy, bapak kamu juga lurah, Joy. Dulu dong, biar saya selesaikan. Sabar. Iya, silakan sabar, selesaikan, Pak. Jadi sabar. Ini saya netral biar diskusi kita Saya lancar. di mana Anda tidak tahu. Iya Tapi sabar Pak. Saya kasih aturan diskusi. Sabar saya Pak. utus kata-kata saya utus firman saya ke tempat Anda. Lantas kata-kata saya itu saya atau bukan? Jangan katakan 2 atau 7. Itu saya Bapak. juga. Iya, kata-kata bapak adalah bapak. Nah, itu dia tadi Pak. Jadi firman Bapak dia juga. Iya, betul. Iya. Kata-kata bapak adalah bapak itu sendiri, betul sekali. Betul. Nah, gitu. Berarti analoginya. Yesus itu, berarti Yesus itu adalah bapak itu sendiri kan? Yesus itu adalah firman Bapa. Saya ulangin ya. Firman Bapa. Kan tadi Bapak Karunia mengutus suaranya. Apakah suaranya Bapak Karunia itu adalah Bapak? Iya, suara Karunia itu adalah Karunia. Berarti Iya. Bapak mengutus firman-Nya. Apakah firman itu Bapak? Firman itu firman Bapa. Firman Bapak. Iya, firman Bapak. Ketika firman Bapak menjadi manusia, apakah manusia itu juga Bapak? Firman Bapa itu menjadi satu kesatuan dengan Bapa. Tidak bisa dipisahkan. Ini sebenarnya Firman kalian Bapak Tuhan apa persekutuan dan Tuhan sih? Kok satu kesatuan? Itu kan gampang kan? Gini Pak, begini, kasih saya kesempatan, oke. Ya, Bapak dengar saya boleh? Bapak Karunia boleh dengar saya? Kita Iyalah. main logika, oke siap. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menurut Pak Karunia apa?
Firman itu menurut kamu apa? Firman itu kata-kata. Kata-kata. Berarti pada mulanya adalah kata. Betul? Betul. Siapa yang berkata itu sehingga pada mulanya adalah kata? Yang berkata siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Pada mulanya Allah Bapa berkata. Sepakat? Ya. Ya. Dan perkataan itu adalah perkataan Allah Bapa. Betul. Iya. Betul. Dan Allah Bapa itulah yang berkata. Betul? Betul. Oke. Yohanes 1:14, perkataan Allah Bapa telah menjadi manusia. Iya. Iya. Berarti ada perkataan Allah Bapa yang menjadi manusia, ada Allah Bapa yang tidak menjadi manusia. Betul tidak? Iya betul. Nah, yang mana Tuhan? Semuanya. Berarti Tuhan kamu dua. Tidak. Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Perkataan Anda dengan Anda itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa saya pisahkan. Itu nggak bisa. Oke. Saya kasih analogi sedikit lagi. Misalnya saya punya kata-kata ini analogi ya, analogi. Ya. Analogi Oke. Pak ya, analogi. Oke. Saya punya kata-kata, misalnya saya berkata begini. Saya berkata misalnya HP. Tiba-tiba perkataan saya ini jadi HP. Apakah HP ini saya atau bagian daripada saya? Jika perkataan Anda menjadi HP, maka HP itu bagian dari Anda. Bagian daripada saya. Ketika perkataan Allah Bapa itu menjadi manusia, apakah manusia itu Allah Bapa atau bagian daripada Allah Bapa? Oke, saya kasih analogi yang lain, yang gampang Anda mengerti. Nah, iya, silakan. Bagian dari Anda bukan? Kenapa? Tangan Anda bagian dari Anda bukan? Iya, tangan saya adalah bagian dari saya. Berarti tangan Anda itu adalah Anda. Iya. Ketika saya cubit tangan Anda, maka Anda berkata, "Loh, Anda cubit saya, padahal yang saya cubit tangannya." Gampang kan dimengerti kan? Tangan Bagaimana Anda. gampang, tambah pusing saya. Paramex, makan Paramex. Tangan Anda itu tangan Anda itu bagian dari Anda bukan? Iya, tangan saya ini saya, Pak. Nah, lantas jika saya cubit tangan Anda, apakah salah jika dikatakan orang? Oke, "Oh, sekarang begini. dia mencubit." Tangan saya ini satu dengan saya atau tidak? Ya satu. Satu. Firman Ketika itu tangan saya satu ini, dengan orangnya. ketika tangan saya ini saya potong dan saya keluarkan, berarti jadi berapa bagian? Dua bagian. Dua bagian. Nah, antara dua itu mana yang loading? Yang dipotong itu bukan Anda lagi loh. Karena dia sudah Iya, mati. berarti Dia Hah? sudah mati. Bukan Anda lagi itu. Dia sudah mati. Tangan itu ya sama dengan potong kuku. Kuku Anda itu Anda potong. Kuku itu yang setelah terpotong itu bukan Anda lagi. Karena dia mati. Jika Anda potong rambut, rambut yang dipotong itu bukan Anda loh. Sewaktu dia masih nempel itu Anda. Oh, Tetapi contohnya begini, Pak. Contohnya begini, bentar. Contohnya begini. Ini kan rambut saya, Pak ya? Ya, betul. Ini rambut saya. Nah, ketika saya potong rambut nih, cik, botak, tak. Ya. Nah, botak Ya. saya kan? Ya. Nah, botak nih. Nah, apakah rambut ini saya atau bagian daripada saya? Tidak Anda, itu bukan Anda lagi karena dia mati. Ini bukan saya. Iya, ini Iya, bukan saya. karena Berarti dia yang mati, saya ya. adalah ini kan? Iya, Nah, iya. betul. Ketika, berarti ketika firman Bapa itu telah menjadi manusia, apakah manusia itu Bapa itu sendiri atau bagian daripada Bapa? Bagian daripada Bapa karena dia tidak mati. Bagian daripada Bapa. Oke. Sebab dia Berarti tidak mati. ada bagian, berarti ada bagian daripada loading yaitu rambut dan ada loading sendiri. Betul tidak? Tidak. Rambut itu bukan bagian dari loading. Bukan? Jatuh dia. Sama dengan Anda potong kuku, setelah kuku itu dipotong, kuku itu bukan Anda.
Bukan. Sebenarnya Salah Tuhan Bapa itu. ini yang mana sih, yang kuku? Coba Sama kita bahas saja. Tuhan ini. Kenapa lari ke kuku, lari ke rambut? Sama saja. Coba baik-baik itu Pak, bodoh begini. lain. Nah, mau Begini, kuku, Pak. mau rambut, sama saja. Setelah Begini, dia Pak. dipotong, itu bukan bagian dari kita lagi. Logika yang simpel tadi sudah masuk, cuma Bapak tidak mau menerima kebenaran. Saya kasih contoh tadi. Anda Ketika yang firman ngotot Bapak, tidak mau terima kebenaran. Masalahnya Anda yang tidak kebenaran mau ngotot, bagaimana tidak mau terima Pak? kebenaran. Ya Allah, contoh begini Pak. Begini, Bapak dengar baik-baik ya. Firman Bapa telah menjadi manusia. Iya. Firman Allah telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman Allah atau Allah? Firman Allah. Firman Allah menjadi manusia, ada Allah tidak menjadi manusia. Betul tidak? Betul. Nah, apakah dua-dua ini Tuhan? Semuanya Tuhan karena dia jadi satu. Firman dengan yang punya firman. Ya, dengan perkataan Anda. Jadi jika Anda berkata-kata, katakanlah salah. Yang ditangkap badan Anda, bukan suara Anda. Karena dia jadi satu. Iya, betul Pak. Ah. Kenapa ketika saya menghujat Anda, Anda melaporkan saya, yang ditangkap itu saya, bukan suara Betul. saya tadi kan? Betul. Berarti dia jadi Iya. satu kan? Nah, Oke, ketika suara saya tadi sudah terbentuk manusia, yang ditangkap itu saya atau suara saya yang sudah terbentuk ini? suara Anda tidak bisa jadi manusia. Iya, ini kan logika Pak. Karena Anda main logika, saya itu logika Anda tidak mau. Karena begini ya, ketika saya menghujat Anda dan Anda melaporkan saya di pihak yang berwajib, maka pihak yang berwajib itu menangkap saya. Kenapa saya yang ditangkap? Karena kata-kata saya tadi belum terbentuk, belum bisa dipegang. Tetapi ketika saya menghujat Anda dan Anda melaporkan saya, tetapi kata-kata saya sudah terbentuk manusia, maka yang ditangkap itu kata-kata saya itu. Saya tidak ditangkap. Permasalahannya Di mana ini sama. Firman Bentar dulu. Bapak itu tidak terlihat, tetapi firman Di mana Bapak ini telah undang-undangnya menjadi seperti manusia. itu? Di mana ada undang-undang? Ya, maka firmannya itu yang ditangkap. Nggak ada undang-undang kita seperti itu. Ah, jangan ngarang-ngarang, Bapak. Bikin pusing aja, Bapak ini. Tahu dari tadi yang bikin pusing saya sampai rokok habis. Mana ada di Begini undang-undang? loh, saya masuk begini Pak Kurnia. Pak Kurnia, kita kan sudah sering berdiskusi Pak. Jadi perkataan itu Pak bukan sosok gitu loh. Makanya Ya. kenapa ketika saya menghujat Bapak, yang ditangkap adalah saya. Berarti perkataan saya itu bukan saya gitu loh. Kalau perkataan itu adalah saya, tangkap aja itu suara saya. Ah gitu. Karena perkataan itu hanya sebuah bunyi-bunyian, jadi dia tidak berbentuk sosok gitu loh. Hasil dari perkataan, nah itulah yang dikatakan firman itu tadi yang telah menjadi manusia. Hasilnya Pak gitu loh. Bukan perkataan itu. Jadi di sini ada 3 fase Pak ya. Sifat Tuhan itu adalah menciptakan. Nah itu sifat itu dulu satu kita pegang. Ini masuk ke dalam ranah kata sifat. Lalu untuk menciptakan dia harus berfirman. Nah berfirman itu berkata-kata, masuk di fase kedua, masuk ke dalam kata kerja. Hasil dari Bapak berkata-kata itulah kata benda, menjadilah daging Yesus itu. Jadi ada 3 fase. Nah, yang berkata-kata ini awalnya dia tidak menjadi apa-apa Pak, karena dia kan cukup berkata. Gitu loh, contoh nih Pak Kurnia, memerintah kepada istri, adindaku sayang, buatkan saya kopi. Ini kan hanya perkataan aja Pak, tidak berbentuk sosok gitu loh. Nah, lalu istri Pak, ya istri tercinta Pak Kurnia membuatkan segelas kopi. Segelas kopi ini hasil dari perkataan Pak Kurnia kan gitu, sama dengan Yohanes 1:1, hasil dari perkataan Bapa menjadilah manusia. Hasil daripada perkataan Pak Kurnia menjadilah segelas kopi. Nah pertanyaan saya, apakah Pak Kurnia adalah kopi? Tidak.
Berbeda. Selesai. Begitu Pak analoginya. Nggak berbeda. Anda ngawur. Kok ngawur? Efek daripada perkataan saya, datanglah kopi. Efek. Efek. Ya. Lantas apa hubungannya dengan firman tadi? Oke, efek dari perkataan Bapak jadilah apa? Jadilah kopi. Bukan Bapak di sorga. Hasil dari perkataan Allah menjadi apa? Hasil daripada perkataan Allah. Menjadi apa? Jadilah bumi, jadilah langit, Enggak, jadilah Yohanes 1:14. itu hasil perkataan. Yang Yohanes 1:14. Di Yohanes 1:14 Hasil bunyinya, perkataan Bapak itu kan firman hasil perkataan Bapak. Tidak, hasil. tidak. Loh, Tidak. terus yang menjadi manusia siapa? Yang jadi manusia bukan hasil, bukan hasil. Firman itu sendiri yang menjadi manusia. Firman itu sendiri yang menjadi manusia, bukan hasilnya ya. Hasilnya Bagaimana Bapak ini? Bagaimana bisa menjadi sosok kalau tidak menjadi hasil? Jadi Tidak hasil dari ya. dengarkan Pak Kurnia, coba dibuka akalnya Pak ya. Tadi saya sudah analogi. Ketika Pak Kurnia berkata, buatkan saya kopi, lalu jadilah kopi. Jadilah kopi. Hasil dari hasil dari Bapak Pak Kurnia berfirman atau berkata-kata, jadilah kopi. Akan gitu. Nah, di Yohanes 1:14 hasil dari Bapak berfirman, jadilah Yesus. Karena Yesus tidak akan bisa jadi kalau Bapak tidak berfirman. Gimana sih Bapak ini? Nah, yang menjadi Yesus ini siapa? Sebentar. Bukan Gimana sih, hasil Bapak ini? daripada Bapak berfirman jadilah Yesus, tidak. Itu salah. Firman berarti itu yang menjadi manusia, mengambil kodrat jadi manusia. Bukan hasil ya. loh, hasil Bapak Berbeda. berfirman apa? Hasilnya dari Bagaimana? Bapak berfirman Yohanes 1:14. Saya kasih tahu hasilnya. Ketika Bapak berfirman, jadilah bumi, jadilah bumi. Ketika Bapak berfirman, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah Pak Kurnia. Buat di mana akal ngono tuh? Nah, sekarang saya tanya, yang menjadi Yesus itu Bapak atau bukan? Pasti bukan. Yang menjadi Yesus itu firman Bapa, Berarti bukan Bapak kan gitu. bukan Bapa. Berarti yang menjadi manusia hasil dari Bapak berfirman, betul? Bukan hasil Bapa, bukan hasil dari firman. Di manusia, bukan hasil. Jadi jangan mesti bisa bedakan apa arti hasil. Bagaimana bisa menjadi sesuatu kalau tidak ada barangnya, Pak? Yohanes 1:14, firman menjadi manusia, hasil dari Bapa berfirman menjadi manusia. Tidak Bapak, tidak. Astagfirullahaladzim, Pak Kurnia di mana akal Bapak ini? Yang menjadi manusia. Firman itu yang menjadi manusia, bukan hasil dari berfirman, bukan. Bagaimana caranya bisa menjadi sesuatu kalau dia tidak berfirman, Pak? Berfirman ada hasilnya, tetapi firman menjadi manusia bukan hasil daripada berfirman. Mati nih ya. Ya maaf ya, memang Bapak ya sulit mengerti itu ya. Bukan, Bapak ini pemahamannya bagaimana sih? Bapak ini kan doktrin. Jadi melepaskan ketika sendok itu adalah garpu, ya udah sampai mati sendok adalah garpu. Gitu loh. Saya ini kan belajar, Pak. Bukannya saya begini, saya paham Bible, Pak, dari Kejadian sampai Maliaki, karena saya ini pengen cari kebenaran gitu loh. Bapak paham tapi mengerti gitu. Nah, ketika saya mengatakan Bapak tidak konsisten, Pak. Sekarang saya tanya, ketidakkonsistenan Anda ketika saya tanya, yang menjadi manusia itu Bapak atau bukan? Pasti Anda bilang bukan. Oke, bukan. Lalu yang menjadi manusia itu apa? Firman dari Bapak. Berarti ada dua sosok di sini. Itu. Nah, Kenapa? siapa? Ya.
Kalau cuma satu sosok berarti Bapa yang jadi Yesus. Tetapi kalau kita mau dua sosok, hasil dari berfirman Bapa yaitu Yesus. Ada dua di situ. Oke, gini Pak ya, Bapak mungkin lambat sekali bisa mengerti ya. Ketika Yesus ada, bukan hasil firman Bapa jadilah Yesus. Tidak seperti itu. Terus bagaimana caranya jadi? Bagaimana caranya? Ya, Yesus ada melalui Roh Kudus, numpang di rahim Maria, kemudian lahir menjadi manusia. Bukan hasil Yesus. dari firman loh, Pak. Oke, sabar. Bisa tidak Roh Kudus masuk tanpa perintah dari Bapa? Emang ada diperintahkan. Jangan dulu, saya nanya. Bisa tidak? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Roh Kudus menaungi rahim Maria atas perintah? Tidak ada perintah. Nggak ada perintah di situ. Nah, terus siapa yang sosok siapa Roh Kudus itu? Oke, gini. Sekali saya terangkan Bapak. Saya berbicara dengan Bapak. Astagfirullahaladzim. Pak. Tunggu dulu. Saya berbicara dengan Bapak. Saya punya firman nyampe ke tempat Bapak. Saya tetap di sini. Tapi saya juga punya roh. Apakah firman saya yang nyampe ke tempat Bapak itu atas perintah dari roh saya? Nggak bisa begitu. Dia menjadi satu kesatuan kesemuanya. Pak Kurnia, apakah perkataan Bapak sampai ke saya melalui handphone ini adalah sosok? Bukan. Bukan. Berarti suara Bapak bukan Bapak. Gimana sih? Oh. Loh, gimana sih cara berpikir? Saya Pak Kurnia adalah sosok. Lalu Pak Kurnia berbicara sama saya. Ini model baru lagi, Pak. Perkataan saya bukan saya, itu model baru lagi. Nyerah, Pak. Saya nggak sanggup ngomong sama Bapak kalau kayak gitu. Lah, Ya. perkataan Pak Kurnia adalah Pak Kurnia. Oke, kita uji. Oke. Nah, sekarang coba ngomong sama ke saya, Pak. Coba ngomong ke saya apa aja. Nah, Coba Tapi saya gembala kasih dan kamu korek. jangan. Coba ngomong. Saya kasih kamu saya korek. loh. Coba. Pemikiran saya loh itu. Ya, silakan. Iya. Masuk. Coba ngomong ke saya, Pak. Apa aja? Papi Gembala ganteng banget. Lah itu perkataan saya loh itu. Oke, perkataan. Itu adalah hasil dari pikiran saya. Oke, saya mau nanya, mana sih sosok perkataan ini? Mana? Nggak ada? Nggak ada sosoknya? Mana sosoknya? Nggak ada? Disitulah salah satu perbedaanku dengan Tuhan. Tunggu dulu. Disitulah salah satu perbedaanku dengan Tuhan. Jika Tuhan firman-Nya bisa menjadi manusia, firman-Ku tidak bisa menjadi manusia. Karena memang aku tidak sama dengan Tuhan. Jadi jangan harap. Gimana Pak Kurnia ini gimana ya? Padahal kita sudah kasih analogi loh. Perkataan itu Pak hanya sebuah bunyi-bunyian. Dengarkan dulu Pak. Perkataan itu tidak berbentuk sosok. Dia hanya bunyi-bunyian gitu loh. Betul. Hasil dari bunyi-bunyian itu jadilah Yesus. Karena tidak mungkin Yesus jadi kalau tidak ada bunyi-bunyian. Gimana sih Anda ini? Bagaimana mungkin bisa Yesus jadi kalau Bapa tidak berfirman? Bunyi-bunyi. Tidak. Nah, muncul sendiri. Bapak tidak muncul sendiri. berfirman. Bapak tidak pernah berfirman untuk jadi Yesus. Iya, 1:14. Loh, 1:14. Firman itu yang menjadi manusia, bukan Bapak. Astagfirullah. Jadilah firmanku jadi manusia, tidak begitu. Pusing saya Pak, istirahat dulu Pak. Ya, Bu. Udah istirahat Pak, pusing ya. Dulu lah, belajar lah. Stres ya. Stres aku teman-teman. Gimana Pak Sarwing, sudah buka kah gereja kita? Sudah. Sudah ya? Boleh. Iya. Boleh ya?
Iya. Oke, mungkin kita close dulu, amankan akun dulu ini.